Kenapa kamu nggak nikah? Saya mau bahagiain orang tua dulu. Nah itu sumpah sudah dia. Nah ini harus hati-hati. Padahal orang tua itu kalau ditanyain, kamu pengennya apa di anakmu ini? Saya pengen anak saya cepat nikah lah kan. Nah, Jadi kan nggak ketemu ya. Saya pengen anak saya nikah sebenarnya. Nah ini nggak ketemu. Nah itu menjadi sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita saling mendoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rahmat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah sekali saya Bobi Maulana dan juga guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Pak Ustadz, di dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pilihan ya. Semuanya kita dihadapkan pada pilihan. Termasuk untuk masa depan kita juga ke depannya ada pilihan nih. Nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu. Salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan hidup yang menurut saya sulit gitu ya. Terkadang kita mau menikah dulu untuk menyempurnakan ibadah kita gitu. Tapi di sisi lain orang tua kita masih perlu dengan anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga misalkan seperti itu. Atau mau bahagiakan orang tua dulu, kita tidak pernah tahu sampai kapan orang tua itu bahagia. Sampai akhirnya kita nggak nikah-nikah. Ini sebetulnya dalam pandangan Islam sendiri dan menurut Pak Ustadz ini harusnya seperti apa? Nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu? Tema kita pagi hari ini, silakan tausiah. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Tema kita memusingkan, nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu. Ini pusing nih pasti. Iya benar. Tapi oke, saya akan memberikan gambaran yang ringan aja lah ya. Allah itu senantiasa memberikan petunjuk kepada kita setiap saat. Setiap saat. Kalau kita mau nikah dulu ya, tetapi kita itu udah kerja, nah sebagian sambil kerja kita memberikan sebagian hasil dari kerja itu kepada orang tua kita sambil ta'aruf untuk mencari pasangan. Ini nasihat saya aja. Atau belum kerja, nggak taunya ada seorang yang baik, yang siap untuk dilamar atau intinya siap mau menikah, padahal kita itu sebenarnya ada dalam hati ingin menikah, ya bilang aja dengan orang tua, kan gitu. Kalau memang orang tua belum ada dana untuk begitu, ya cukuplah nikah, nikah kampung ya namanya ya. Kan sebenarnya nikah itu kan yang mahal itu kan resepsinya. Resepsinya, betul. Kalau hanya nikah di KUA itu kan paling sekitar 250.000 atau 500.000 lah ya. Iya. Itu ada saksi, ada wali, ada perangkat ini nikah maharnya ya. Iya. Seperti itu, ada yang mau dinikahkan. Nah, itu hanya seperti itu, sebenarnya nggak sulit. Jadi jangan dianggap nikah dulu dan bahagiakan orang tua dulu ini menjadi yang harus dipertentangkan menurut saya ya. Jadi kalau memang mau nikah silakan, ada yang mudah kok, nggak mahal. Kalau memang dengan 500.000, 1 juta susah. Ini saya kasih waktu 2 minggu deh untuk bertemu dengan kita, dibiayain aja kan gitu. Kalau masih susah, merasa susah ya. Karena itu nggak terlalu jadi persoalan ya. Jadi persoalan. Kalau umpamanya seseorang itu menceritakan bahwa saya harus membahagiakan orang tua, itu jangan sampai itu menjadi sumpah. Jangan sampai menjadi sumpah. Jangan sampai itu menjadi Maksudnya sumpah. gimana? Padahal kenapa kamu nggak nikah? Saya mau membahagiain orang tua dulu. Nah itu sumpah sudah dia. Nah ini harus hati-hati. Padahal orang tua itu kalau ditanyain, kamu pengennya apa di anakmu ini? Saya pengen anak saya cepat nikah lah kan. Nah, Jadi kan nggak ketemu ya. Saya pengen anak saya nikah sebenarnya. Nah ini nggak ketemu. Nah itu menjadi sumpah. Nah sumpah ini tidak pernah dibicarakan dengan orang tuanya. Nah akhirnya karena dia merasa dengan dia itu membahagiakan orang tua itu sudah dianggap sudah selesai. Padahal pada waktu dia itu memberikan sebagian hartanya kepada orang tuanya belum merasa bahagia.
Kan nggak ketemu akhirnya. Iya benar. Padahal dia berpikir kalau dia sudah memberikan sebagian hartanya pada orang tua, merasa dia itu orang tuanya udah bahagia. Padahal orang tuanya enggak seperti itu. Nah disinilah kita harus tahu bahwasanya jangan merasa sudah membahagiakan orang tua. Ya, biasa aja dibicarakan, bapak ibu pengennya apa, pengennya kamu cepat nikah, cobalah cari. Sambil bekerja, sambil memberikan sebagian rezekinya, itu sama-sama bermanfaat. Ya, pada orang tua juga manfaat, bisa membantu orang tua untuk tidak terlalu bingung mencari rezeki. Dan bagi teman-teman yang memang belum nikah, cobalah tetap ta'aruf, doa yang baik, perbaiki ibadahnya, sayangi orang tua, sayangi orang tua, sayangi orang tua. Karena apa? Dengan sayangnya orang tua ini kita akan diperlihatkan orang yang nanti akan menikah dengan kita itu orang yang sayang juga sama orang tua dan sayang juga pada kita. Itu dia. Sebenarnya kan gitu ya. Nah harus kita seperti itu ya. Intinya adalah berbuat baiklah pada orang tua karena jodoh itu nanti akan diberikan pada Allah Ta'ala. Diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita maksud saya ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran, jangan menjadi polemik nikah dulu atau bagian orang tua dulu, sama-sama pentingnya ya. Intinya jangan menjadi polemik. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat gambaran bagi yang lainnya. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih, Masya Allah. Sangat menjadi pencerahan ini untuk yang sedang berpikir kerja dulu atau nikah dulu. Udah barengin aja ya, insya Allah bisa. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita, nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu. Wah, ini kita persilakan Ustadz Hilman Fauzi, silakan Ustadz. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ustaz Danu, Mas Bobi, pemirsa Siraman Kolbu, MNC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang menyaksikan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Amin. Tema kita kali ini adalah nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu. Saya setuju dengan pendapat guru kita Ustaz Danu tadi bahwa dua hal ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Justru dua hal ini adalah sesuatu yang bisa berjalan beriringan. Ketika menikah, nikah itu adalah ladang ibadah. Menggapai berkah menuju jannah. Ibadah, berkah, menuju jannah, menuju surga. Tapi di sisi lain juga membahagiakan orang tua adalah kewajiban setiap anak, seorang anak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memberikan ketetapan kepada kamu sekalian untuk menyembah Allah, ya. Jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Maka artinya di sini jika ada di antara teman-teman pemirsa yang sedang dihadapkan dengan pilihan nikah dulu atau bahagiakan orang tua dulu, di sini sebenarnya lebih kepada masalah komunikasi. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi di antara bentuk kebahagiaan orang tua adalah saat menyaksikan anaknya menikah. Kita seringkali berpikir atau membatasi membahagiakan orang tua itu dengan ngasih materi, ngasih uang, dan segala macamnya. Kita lupa barangkali juga orang tua bisa mendapatkan kebahagiaan dari kita saat anaknya menyempurnakan setengah agamanya, yaitu dengan menikah. Nah, maka oleh karena itu, untuk teman-teman pemirsa yang belum menikah, dapatkanlah pasangan yang saat kita bersamanya tidak mengurangi kebaikan kita kepada orang tua kita. Karena mohon maaf, begitu banyak di antara kita yang setelah menikah, dia lupa untuk berbuat baik kepada orang tua. Padahal, ingat kata Nabi SAW, ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Maka pemirsa MNC yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita, bagaimanapun keadaan kita, sudah menikah atau belum menikah, maka jangan pernah lupa untuk menghormati, memuliakan kedua orang tua kita.
Karena ketahuilah, bisa jadi keberkahan dalam hidup kita itu datang bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tapi karena ada doa terbaik dari orang tua kita, hasil kebaikan kita kepada orang tua kita. Percayalah, tidak akan pernah merugi seorang anak yang memuliakan orang tuanya. Justru sebaliknya, bisa jadi kita akan mendapatkan kekecewaan jika kita lupa memuliakan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjadi pribadi yang terus menghadirkan kemuliaan bagi kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustaz Hilman, Ya. syukron. Ya, silakan duduk. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Tidak akan merugi seorang anak yang senantiasa berusaha untuk memuliakan kedua orang tuanya. Ini bukan hal yang perlu diperdebatkan karena dua-duanya sama-sama penting. Sama-sama bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memiliki nilai ibadah yang tinggi ya. Jalani saja sambil bekerja, menjalankan perintah Allah, ikhtiar, cari rezeki diberikan kepada orang tua sambil membuka hati lillahi ta'ala untuk mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, mendapatkan jodoh yang terbaik di rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Hilman, Ustaz Danu. Vokal dangdut gaul, Kemil memiliki suara yang sangat khas. Penyanyi kelahiran Lamno, Aceh Jaya 34 tahun yang lalu itu, saat ini sedang membuat proyek web series di Instagram pribadinya. Dia juga pernah membintangi di berbagai FTV di layar kaca. Wah, itu dia tuh. Coba kita ngobrol-ngobrol lagi, langsung kita panggilkan. Ini dia Kemil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemil silakan duduk. Kemil punya suara yang khas, coba boleh sedikit dong nyanyi buat pemirsa. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Lanjut kan? Udah. Pengennya dilanjutin, cuma jadi lupa nanti bawain acara saya. Iya ini. bener-bener. Jadinya acara musik. Iya, ikutan nyanyi gitu. Kemil sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terakhir waktu ketemu di Siraman Kolbu itu udah pandemi belum? Belum masih ya? rame. Masih rame ibu jamaah. Sebelah kanan nih berjatuhan, histeris-histeris ya. Hampir kabur waktu itu loh. Sekarang ibu-ibu jamaah berganti pohon-pohon kecil ya Oh iya, sementara ya. pohon-pohon. Nanti akan berganti lagi insya Allah kalau sudah selesai. Sebenarnya rame juga sih. Iya bener. Di sini rame. Rame apa? Virus corona. Aduh ya Allah ya Robbi. Nggak ada Ustaz. Ada. Kecil ya Ustaz. Kecil. Ada Takutin. dimanapun tergantung kitanya Pak Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Amin Subhanahu wa ya. Ta'ala. Amin. Amin ya Allah, Allah ya Rabbal amin alamin. ya Allah. Terus kalau lagi pandemi seperti ini kesibukan apa, nyanyi di mana aja, Mil? Nyanyi sebenarnya berkurang. Karena kenapa pekerjaan seperti Kemil dan istilahnya kita kan selalu Off air berhadapan. itu pasti Nggak ada. nggak ada, ya. Bisa dibilang itu 90% hilang. Kalau di TV alhamdulillah masih. TV ya? Yang baru 2-3 bulan ini mulai lagi nih, mulai bangkit lagi. Karena kan kalau nyanyi itu kan berhubungan dengan orang banyak Betul, yang nonton. Kalau betul. syuting kan masih bisa diatur tuh Mil, Benar, ya. benar. Makanya sekarang bikin web series di Instagram tuh tercipta karena pandemi ya. Benar sekali. Sebenarnya bukan untuk Instagram itu cuma teaser, tapi untuk YouTube. Oh untuk YouTube. Kan cari uang kita ya. Iya, sama. Saya juga lagi mulai ke situ. Oh, gua bintang tamu Ntar ya? kita collab sama Pak Ustadz Danu. Siap. Insya Allah subscriber Saya juga nambah. diajak. Oke. Jadi gitu, mencoba berkreasi, Amin. sekreatif mungkin. Kita ngapain ya? Karena teman-teman kan banyak juga yang kayak ada Zora, Uli, mereka kan anak-anak film ya. Kemudian ada teman-teman yang lain juga, yuk kita bikin apa gitu. Gimana caranya supaya kita aktif Tetap juga produktif. dan menghasilkan juga. Amin. Ini luar biasa, perlu dicontoh. Jangan jadi ngedrop. Harus tetap semangat mencari apa kira-kira bisa dilakuin ya. Benar, benar. Yang penting halal. Kemil, Iya. pernah mimpi aneh? Mimpi apa? Mimpi Oh, main film kartun apa gimana mimpi aneh ini? nah. Mimpi apa? Jadi waktu itu sempat juga tuh mau tanyain, cuma alhamdulillah dipanggil lagi nih ke Siraman Kolbu. Waktu itu sempat cerita sama Ustadz juga, Ustadz aku beberapa kali itu pernah mimpi didatangin makhluk yang... Ustadz. Halo? Ustadz. Ini, Ini saya pulang nih kalau kayak gini Ustadz. Nggak, dulu. Ini nggak ada belakangnya loh, Bang. Itu Kalau siapa? tadi saya nggak ngerem, jomplang ini. Ya Allah Tuhan, ini uji apa nih?
Beneran kaget. Persoalannya itu Mas Kamil ngomong itu saya itu kaget. Orang belum ngapa-ngapain. Oh. Yang kaget saya Ustaz. Tangan dipegang sama Kamil. Terus lu lama lagi. Kayaknya cocok ya. Habis pegangan mau kemana? Nyebrang. Terus kali ya. Nah, Lanjut. lanjut nggak nih? Iya. Masih. Lanjut walaupun terkejut ya. Makanya siap-siap di sini. Mimpi ditindih. Allah. Apa? Ada makhluk. Itu Ditindih. wajahnya wajah manusia. Dapat tadi. Tuh kan. Wajah-wajah manusia. Enggak, saya tuh jelasin ke Mas Hobi. Mas Bener. Hobi tuh ngomong, mimpi apa? Mimpi ditindihin makhluk. Ditindihin. Makhluk berambut Dia panjang. Iya, ditindihin. Oh bener ya? Oh. Jadi gini, tapi dia badannya ular dan itu berapa kali dan kayak real banget dan aku bener-bener kayak boleh ngomong. Atasnya perempuan mukanya. Emang perempuan cantik perempuan, banget. cantik banget. Terus itu satu ada dua mimpi sebenarnya Ustadz yang kalau yang dari kecil itu sampai sekarang itu aku mimpi kuburan terus. Dari kecil sampai sekarang. Sampai sekarang memang dalam beberapa waktu ini agak jarang, tapi kalau dulu itu tiap ini Sering gitu ya? kuburan aja dan itu di tempat yang sama. Umi juga seperti itu, kakak juga seperti itu. Jadi di tempat yang sama terus. Kuburannya banyak atau cuma satu beberapa? Banyak aja. Banyak. Dan Kayak itu bukan kuburan orang yang kita kenal, emang kuburan di tengah kuburan. Kayak lewat ke kuburan tahu Iya. gitu. Itu dua mimpi yang paling yang paling lumayan intens ya datang ke tidurnya Kamil dengan mimpinya Kamil. Itu kalau ada seperti sosok ular itu seperti melakukan hubungan itu gitu ya. Iya. Dan perempuan, bentuknya perempuan cantik itu ilmu atau ada gimana? tuh Kalau Pak? jenisnya seperti itu memang ada, itu ilmu, jenis ilmu. Di tubuhnya Mas Aku nggak Mas Kamil. Kamil. Enggak, maksudnya bisa aja ilmu turunan masuk ke tubuhnya Mas Kamil. itu baik atau enggak atau harus diapain? Ya kalau dia sudah seperti itu, biasanya ya nanti kalau Mas Kamil tuh dideketin sama cewek, mamanya punya keinginan menikah nggak sih? Punya. Sama Tapi, cewek? tapi selalu gagal. Oh kan bener, karena ularnya nggak mau, nggak setuju. Nggak setuju kalau gitu. Mas Kamil punya pasangan ya. Gitu. Jadi makanya kayak berhubungan begitu itu sama dia aja, Mas Kamil nggak boleh sama orang lain gitu. Jadi kesannya nggak jadi terus gitu loh. Benar. Benar. Nah, emang gitu. Itu bentuk ilmu dari Mas Kamilnya atau beda ilmu? Itu ilmu yang anjang sana. Maksudnya ular itu mendatangi ilmu dalam tubuhnya Mas Kamil yang mana? Kira-kira. Bisa aja itu ilmu orang tuanya Mas Kamil dulu, orang tua sebelum ya, bukan ayah ibunya belum tentu sih. Bisa aja kakek, uyut gitu bisa. Nah ini kayaknya cocok dengan Mas Kamil. Oh gitu. Jadi kayak umpamanya kalau ada perempuan nih, dia ngimpi kayak Mas Kamil itu hubungan, kemudian dia menikmati kayak gitu. Nah itu ilmu dari sononya. Kalau dia menikmati seneng gitu ya, seneng. Itu kayak ada perkawinan antara dia dengan itu. Dengan ular perempuan tadi itu. Nah kalau udah ada perkawinan ya ada siapa yang masuk, nolak dia. Nolak. Gitu. Iya karena sudah ada hubungan itu terjadi ya Pak Ustadz ya. Ada rasa nyaman di situ jadi seperti Kan kawin. kita nggak bisa nolak di mimpi. Maksudnya terlepas nyaman atau enggak, tapi kan nggak bisa ngusir gitu kan. Emang sudah begitu kali bentukan ilmunya ya? Ya nggak tahu. Kalau biasanya kalau saya itu mimpi maaf ya. Mimpi kalau ini cewek mau begitu kayaknya Takut. bisa tuh kayaknya. Bisa nolak. Bisa, insya Allah ya. Temung karena ini bentukannya ular, cewek cantik, ya ular deh gitu. Iya. Lu terjemahin gua banget ya. Gitu. Tapi juga nggak tahu kalau mamanya, alah mumpung mimpi kan bisa aja kan gitu. Kalau dibilang ngenikmatin Ustaz. Cuman aneh. Iya sih. Di badannya Berkali-kali. ular, kepalanya manusia itu aja gitu. Bahkan ya. pindah-pindah rumah kan kalau dulu ngontrak tuh. Tiap pindah kontrakan itu selalu dia datang. Bahkan masuk selalu jendela dan itu kayak berasa real banget Ustaz. Waduh. Kalau yang kuburan nih Pak Ustadz, dikit lagi kalau yang kuburan gimana? Kalau kuburan ini karena saya nggak tahu yang ini. Saya nggak tahu bener kalau kuburan. Mimpi kuburan tadi itu. Iya. Karena saya nggak ikut di dalam mimpinya Mas Kamil. Jadi saya nggak bisa cerita. Oh benar. Saya tuh baru Iya ngomong sih begitu Ustaz. ya. Iya benar. Iya. Ini karena Ustaz nggak ikut nih. Bobby ikut nggak? Nanti kalau Kamil tidur, kasih tahu kita berdua deh. Oh iya sih. Kita ikutan tidur, ketemu di mimpinya Mas Kamil. Iya bisa. Mau ikutan? Kuburan di wilayah mana?